Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan tentunya bersemangat. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 3, yaitu peristiwa mengisi kemerdekaan, pembelajaran yang ketiga. Nah, pastinya anak-anak sudah siap kan untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Ya, baik. Nah, anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar tentang apa? Ya, benar. Kalian sudah belajar tentang peran pelajar dalam mengisi kemerdekaan. Di antaranya, dilakukan dengan belajar dengan sungguh-sungguh, kemudian pantang menyerah, bekerja keras, kemudian cinta tanah air dan bangsa. Nah, apakah anak-anak tahu hal apa lagi yang dapat kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan? Ya, kita harus melakukan kegiatan positif lainnya, nah, yaitu dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kenapa kita harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila, anak-anak? Ya, karena nilai-nilai Pancasila merupakan nilai-nilai luhur yang telah berkembang di masyarakat sejak zaman dahulu. Nah, oleh karena itu, kita semua tahu ya anak-anak bahwa Pancasila itu merupakan pandangan hidup, pedoman hidup bagi bangsa Indonesia dalam bersikap dan berperilaku. Nah, coba apakah anak-anak tahu bagaimana sejarah lahirnya Pancasila itu? Agar anak-anak paham, kita akan mencari tahunya dalam pembahasan hari ini. Materi yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama, peristiwa lahirnya Pancasila, yang kedua, peran Pancasila dalam keberagaman bangsa, yang ketiga, nilai-nilai luhur Pancasila yang berkembang di masyarakat. Nah, yang pertama, kita akan mencari tahu tentang peristiwa lahirnya Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca berarti 5, sedangkan sila berarti dasar. Nah, jadi anak-anak bisa mengartikan bahwa Pancasila itu 5 dasar atau 5 asas. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit, yaitu terdapat pada kitab Negara Kertagama karangan Mpu Prapanca dan kitab Sutasoma karangan Mpu Tantular. Nah, tahukah anak-anak, dalam kitab Sutasoma, Pancasila berarti berbatu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara terjadi pada saat sidang BPUPKI yang pertama. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang usulan-usulan dasar negara yang disampaikan oleh 3 tokoh bangsa. Nah, yang pertama, pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yang selanjutnya, pada tanggal 31 Mei 1945, Prof. Dr. Mr. Supomo dalam pidato singkatnya mengusulkan 5 asas. Yang pertama, persatuan, yang kedua, kekeluargaan, yang ketiga, keseimbangan lahir batin, yang keempat, musyawarah, dan yang kelima, keadilan rakyat. Nah, yang ketiga, pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato tentang calon rumusan dasar negara Indonesia. Yang pertama, internasionalisme,
Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian, untuk memberikan nama pada kelima dasar tersebut, diusulkan istilah Pancasila. Nah, jadi tanggal 1 Juni 1945 dianggap sebagai hari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Nah, pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada saat sidang PPKI. Nah, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, terutama pada alinea 4, termuat isi rumusan prinsip dasar negara yang kita tahu, kita sebut sebagai Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi seperti itu anak-anak tentang sejarah lahirnya Pancasila. Anak-anak sudah paham, bukan? Nah, sekarang anak-anak telah memahami sejarah peristiwa lahirnya Pancasila. Lalu, apakah anak-anak tahu apa makna Pancasila bagi kehidupan bangsa Indonesia yang sangat beragam ini? Nah, agar anak-anak tahu, anak-anak membaca teks yang berjudul Peran Pancasila dalam Menjaga Keberagaman Bangsa. Anak-anak dapat membacanya dengan menjeda video ini ya. Nah, berdasarkan teks yang sudah kalian baca, ada 3 peran Pancasila dalam keberagaman bangsa. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar yang kuat dalam menentukan sikap dan perilaku dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Dengan demikian, kita tidak akan kehilangan kepribadian sebagai bangsa. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka, nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya harus dipahami dan diamalkan oleh setiap warga negara Indonesia. Nah, yang ketiga, Pancasila merupakan ukuran dan pedoman nilai dan norma untuk menerima atau menolak pengaruh globalisasi dan perkembangan iptek. Pancasila merupakan pandangan hidup yang telah menyatu di dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Nah, itulah 3 peran Pancasila dalam keberagaman bangsa. Anak-anak, apakah kalian tahu apa sajakah nilai-nilai luhur Pancasila yang berkembang di masyarakat? Kita akan mencari tahunya bersama-sama. Nah, apakah anak-anak tahu nilai-nilai Pancasila sesungguhnya telah ada dalam kehidupan bangsa Indonesia yang beragam? Sebuah nilai yang tentunya menunjukkan perilaku dan sikap kerukunan serta kerjasama dalam masyarakat yang beragam. Nah, coba anak-anak amati gambar yang ibu tampilkan. Itu gambar apa anak-anak? Ya, benar sekali. Ini adalah gambar gotong royong. Dalam kehidupan masyarakat, tentunya kita sering menghadapi masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Oleh karena itu, di dalam masyarakat, kita harus menerapkan sikap gotong royong untuk kepentingan bersama. Gotong royong harus dilakukan atas dasar
kesadaran bahwa dalam hal tertentu, permasalahan yang dihadapi salah satu anggota masyarakat dapat dibantu dengan sukarela dan bersama-sama. Nah, kegiatan gotong royong ini menunjukkan nilai-nilai Pancasila yang dilaksanakan secara sadar oleh masyarakat Indonesia untuk kepentingan bersama. Anak-anak sudah paham? Tahukah anak-anak, nilai-nilai Pancasila apa sajakah yang nyata dalam gotong royong? Gotong royong merupakan pengamalan dari nilai Pancasila, terutama sila ketiga, yaitu mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika dan memajukan persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, gotong royong juga merupakan pengamalan dari nilai Pancasila, yaitu sila kelima, yaitu mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dengan gotong royong, dan memberikan pertolongan kepada orang lain. Nah, anak-anak, selain gotong royong, apalagi tindakan yang dapat dikembangkan untuk menjaga keutuhan dan kerukunan warga masyarakat Indonesia yang beragam ini? Nah, coba amati gambar yang Ibu tampilkan. Ini adalah gambar bermusyawarah. Jadi, musyawarah merupakan contoh tindakan yang juga dapat dilakukan untuk menjaga kerukunan dan keutuhan masyarakat Indonesia yang beragam. Musyawarah dilakukan untuk mencapai suatu mufakat. Tahukah kalian, tindakan musyawarah mengamalkan nilai Pancasila, sila yang keberapa? Nah, jadi tindakan musyawarah itu merupakan pengamalan nilai Pancasila pada sila yang keempat, karena mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Apakah anak-anak tahu bagaimana cara yang dapat kita lakukan untuk menghargai orang lain dalam musyawarah? Yang pertama, mendengarkan secara baik pendapat orang lain dalam musyawarah ketika dikemukakan. Yang kedua, memberi apresiasi atau penghargaan terhadap usaha atau hasil karya orang lain. Yang ketiga, menggunakan bahasa atau tutur kata yang sopan saat berinteraksi dengan orang lain. Dan yang keempat, tidak memotong pembicaraan orang lain saat berdiskusi. Nah, apakah anak-anak sudah paham? Baik, tidak terasa kita sudah berada di penghujung pembelajaran. Apa saja materi yang kita pelajari hari ini, anak-anak? Ya, benar, kita sudah belajar tentang peristiwa lahirnya Pancasila. Kemudian kita juga belajar tentang makna Pancasila dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang beragam. Dan kita juga belajar tentang nilai-nilai luhur Pancasila yang berkembang di masyarakat, yaitu contohnya gotong royong dan musyawarah. Bagaimana perasaan kalian mengikuti kegiatan hari ini? Ya, tentunya menyenangkan, bukan? Semoga materi hari ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga anak-anak semuanya sudah paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.